Halo semuanya, selamat bersama kembali di channel kesayangan kita ini. Tempatnya informasi seputar gaya hidup sehat yang dibahas dengan santai, tapi tetap berdasarkan fakta. Hari ini kita akan membongkar sebuah fakta mengejutkan yang mungkin belum banyak orang tahu. Ternyata, tidak semua jenis kopi itu sehat. Bahkan, ada beberapa jenis kopi yang diam-diam bisa jadi penyebab masalah kesehatan kalau kamu konsumsi setiap hari. Selama ini, kita percaya bahwa kopi itu menyehatkan. Apakah benar semua jenis kopi bikin sehat? Atau ada yang diam-diam menyimpan bahaya? Fakta mengejutkan ini akan mengubah cara kamu melihat kopi selamanya. Tapi, tenang dulu. Jangan buru-buru buang cangkir kopimu. Karena di video ini, kita akan bahas tuntas jenis-jenis kopi yang bikin sehat dan jenis kopi yang justru sebaiknya kamu hindari. Dan sebagai bonus, di akhir video nanti, kita akan kasih rekomendasi kopi terbaik buat kamu yang ingin tetap sehat tapi tetap bisa menikmati secangkir kopi setiap hari. Yuk, siapkan kopi kamu, duduk santai, dan tonton sampai habis. Karena ini bukan sekadar soal rasa, tapi juga soal hidup sehat. Assalamualaikum. Salam sehat sahabat semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat lahir batin bahagia selalu. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Baik, kita mulai pembahasan. Kita mulai dari bahasan kopi dalam sejarah dan budaya. Kopi bukan cuma sekadar minuman, ia adalah bagian dari budaya. Dari Ethiopia, tempat kopi pertama kali ditemukan oleh penggembala bernama Kaldi yang melihat kambingnya jadi energik setelah makan buah kopi, hingga menyebar ke seluruh dunia. Kopi menjadi minuman yang menyatukan berbagai kalangan. Di Timur Tengah, kopi jadi simbol intelektualisme. Di Eropa, kopi menjadi bagian dari revolusi industri. Di Indonesia sendiri, kopi adalah identitas. Mulai dari kopi tubruk di warung, kopi saring di rumah nenek, hingga kopi kekinian di kafe. Semua punya tempat. Menurut data internasional, kopi adalah minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air putih. Setiap harinya, miliaran cangkir kopi diminum di seluruh dunia. Tapi, seiring dengan popularitasnya, muncul juga berbagai versi kopi yang diolah, dimodifikasi, hingga diberi tambahan-tambahan bahan yang ternyata nggak semuanya baik untuk tubuh kita. Ini yang akan kita bahas lebih dalam. Selanjutnya, kandungan kopi dan manfaatnya buat kesehatan. Secara alami, biji kopi mengandung berbagai senyawa aktif yang bisa memberikan manfaat besar untuk tubuh kita. Mari kita ulas satu persatu. Kafein. Kafein adalah stimulan alami yang paling dikenal dari kopi. Ia bekerja dengan cara memblokir adenosin senyawa di otak yang membuat kita merasa ngantuk. Hasilnya, kita jadi lebih fokus, terjaga, dan produktif. Antioksidan. Kopi mengandung banyak antioksidan, seperti asam klorogenat yang membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Ini bisa membantu mencegah berbagai penyakit kronis, termasuk kanker dan penyakit jantung. Mineral penting. Kopi juga mengandung magnesium, potasium, dan vitamin B yang berperan dalam metabolisme tubuh. Banyak yang bilang kopi bisa menjaga jantung, menurunkan risiko diabetes, bahkan memperpanjang umur. Tapi kenyataannya, fakta itu hanya berlaku pada jenis kopi tertentu. Jenis, cara penyajian, dan tambahan dalam kopi bisa bikin efek sehatnya hilang total. Dan memang beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah moderat, 1-3 cangkir per hari dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2, mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung, melindungi otak dari penyakit Alzheimer dan Parkinson, meningkatkan suasana hati dan mengurangi risiko depresi. Namun semua manfaat ini berlaku jika kopi dikonsumsi dalam bentuk yang alami, bukan kopi instan sachet, bukan kopi penuh gula, dan bukan kopi yang dicampur krimer buatan. Kopi yang benar-benar sehat adalah kopi hitam murni tanpa gula, tanpa susu, tanpa krimer, tanpa perasa. Karena kandungan antioksidan di dalamnya tetap terjaga, dan kamu nggak menambahkan kalori kosong ke dalam tubuh. Apa saja jenis-jenis kopi, dan apa perbedaannya? Kita masuk ke pembahasan penting. Jenis-jenis kopi yang ada di pasaran, apa saja, dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan. 1. Kopi instan. Proses. Diekstrak dari kopi bubuk yang dikeringkan dan diubah jadi butiran. Masalah. Banyak mengandung tambahan gula, perisa buatan, dan pengawet. Efek. Dapat meningkatkan gula darah, menyebabkan kegemukan, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung. 2. Kopi sachet 3 in 1.
Kandungan: kopi, gula, dan creamer buatan biasanya berbasis minyak kelapa sawit terhidrogenasi. Masalah: tinggi lemak trans dan kalori. Efek: jika dikonsumsi rutin, bisa menimbulkan resistensi insulin dan meningkatkan kolesterol jahat. 3. Kopi tubruk tradisional. Proses: bubuk kopi diseduh langsung dengan air panas tanpa penyaringan. Pro alami, tanpa tambahan zat kimia. Kontra: bisa menyebabkan endapan kafein yang meningkatkan kolesterol. 4. Kopi Arabica versus Robusta. Arabica, rasa lebih lembut, kandungan kafein lebih rendah, dan lebih kaya antioksidan. Robusta, lebih pahit, kafein lebih tinggi, bisa memicu asam lambung. 5. Kopi organik, tidak mengandung pestisida dan bahan kimia, lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. 6. Kopi single origin, berasal dari satu daerah, kualitas rasa dan kandungan lebih terjaga. 7. Kopi cold brew, diseduh dengan air dingin selama 12-24 jam, lebih rendah asam. Cocok untuk penderita MAG. Lihatlah kopi kekinian. Caramel macchiato, kopi susu gula aren, frappuccino. Rasanya manis, tampilannya cantik, tapi tahu nggak? Satu gelas bisa mengandung lebih banyak gula daripada sepiring nasi dan 2 donat. Nah, selanjutnya kita akan bahas bahaya konsumsi kopi yang salah. Tidak semua kopi itu sehat. Konsumsi kopi yang salah bisa menyebabkan 1. Masalah lambung. Kafein dan keasaman kopi bisa memicu GERD. 2. Jantung berdebar dan kecemasan, terutama dari kopi yang tinggi kafein seperti Robusta atau kopi instan. 3. Gangguan tidur. Minum kopi di sore atau malam hari bisa mengganggu ritme tidur. 4. Ketergantungan. Kafein bisa menimbulkan efek adiktif, membuat kita butuh dosis lebih tinggi. 5. Dampak pada wanita hamil, risiko keguguran, bayi lahir dengan berat badan rendah, dan tekanan darah tinggi. 6. Masalah metabolisme. Kopi dengan gula tinggi bisa memicu obesitas dan diabetes. Terus kalau begitu seperti apa kopi yang aman dan menyehatkan? Jadi, kopi seperti apa yang sebaiknya dikonsumsi? Kopi yang direkomendasikan: Arabica organic, single origin dari dataran tinggi, diseduh manual, V60, French press, tanpa gula tambahan. Waktu minum terbaik: antara jam 9-11 pagi atau setelah makan. Tips konsumsi sehat: batasi 1-2 cangkir per hari. Jangan minum saat perut kosong. Kombinasikan dengan air putih. Rekomendasi brand lokal berkualitas: Kopi Gayo, Aceh, Kopi Kintamani, Bali, Kopi Toraja, Sulawesi. Nah, berikutnya, cara menyeduh kopi ternyata mempengaruhi nutrisinya. Metode pour over dan filter membantu menyaring zat bernama cafestol yang kalau menumpuk bisa meningkatkan kolesterol. Jadi, bukan cuma apa yang kamu minum, tapi juga bagaimana kamu menyeduhnya. Kita sampai pada kesimpulan. Bapak Ibu sahabat semuanya, kopi bisa jadi sahabat kesehatan Anda, tapi hanya jika Anda memilih jenis yang tepat dan mengonsumsinya dengan bijak. Kopi instan dan kopi 3 in 1 memang praktis, tapi kandungannya seringkali tidak sehat. Sebaliknya, kopi murni, organik, dan diseduh alami memiliki manfaat besar untuk tubuh. Kopi bisa jadi racun kalau diminum berlebihan. Kalau kamu sensitif terhadap kafein, gejalanya bisa muncul cepat. Jantung berdebar, insomnia, bahkan cemas berlebihan. Batas sehat, sekitar 3-4 cangkir per hari, maksimal. Kalau kamu mau kopi yang benar-benar bermanfaat, pilih yang ini. Kopi Arabica murni, medium roast, diseduh dengan metode pour over, tanpa gula, tanpa krimer. Kalau mau rasa manis, coba tambahkan kayu manis atau stevia alami. Ingat, kopi bisa jadi sahabat tubuhmu atau musuh dalam selimut. Sekarang kamu tahu bedanya? So, kalau Anda ingin tetap sehat dan tetap bisa menikmati kopi, pilihlah kopi yang tepat, cintai tubuhmu, dan mulai kebiasaan sehat dari hal kecil seperti memilih kopi yang benar. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa terbantu. Share ke teman-teman pecinta kopi lainnya. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ngopi dengan bijak. Wassalamualaikum dan salam sehat.